survei dan pemetaan ya, khususnya untuk pemetaan itu cukup banyak Pak, metode-metode yang bisa kita gunakan melakukan pemetaan ya. Emang pada dasarnya geodesi, survei dan surveying itu output akhirnya adalah peta gitu. Jadi ada beberapa metode, yaitu pertama penginderaan jauh gitu ya. Penginderaan jauh itu kita bisa gunakan dengan satelit seperti Citra satelit. Kalau di Google Earth mereka menggunakan satelit ya, menggunakan satelit Sentinel atau satelit Switchbird dan lain-lain dengan resolusi. Sekarang itu resolusi terbesar dari satelit ya, itu sekitar 30 sampai 50 cm. Jadi sebenarnya kalau kita berdiri pun dari atas dari satelit itu kita terlihat sebagai satu titik sebenarnya, dan kita sekitar 30 sampai 50 cm gitu kalau menggunakan citra tersebut gitu. Kemudian ini ada airborne profiling imaging. Ini yang sekarang banyak dilakukan atau banyak dipakai. Banyak dipakai sebenarnya si airborne flying mapping. Ini salah satunya LIDAR. Kalau Bapak tahu LIDAR, jadi langsung kita dapat posisi point clouds ya. Point clouds kita dapat. Kalau Bapak pakai ETS gitu ya atau Theodolite kan saya tulis aja dulu ya, ada masalah di ini. Kalau Bapak pakai Theodolite, kan orang yang pemegang rambu itu kan satu titik aja ya Pak ya, satu kali nembak, satu kali ukuran berarti kan. Nah kalau dengan menggunakan glider seperti ini yang baik di udara maupun di darat, kalau di darat ada TLS, terrestrial scanner, sekali berdiri, sekali berdiri alat kita bisa langsung nyampe 360 derajat, kemudian jumlah titiknya itu jutaan. Beberapa pabrikan itu bisa sampai 1 kilo jarak jangkauannya. Jadi makanya terrestrial scanner atau yang LiDAR based ini banyak digunakan di tambang sebenarnya. Karena kalau di tambang kan sudah ada relatif sudah terbuka ya lahannya ya, sudah terbuka, jadi sekali berdiri alat kan bisa langsung kelihatan semuanya gitu ya, menyapu semuanya. Dan kerapatannya, titik-titiknya kalau biasa kita topografi kan kita berdiri satu, kemudian bergeser 5 meter atau 10 meter gitu ya untuk memiliki topografi peta. Kalau di LIDAR itu kerapatannya adalah kurang lebih sekitar 1 sampai 2 cm. Lihat aja. Titik bisa Hah? bagus. Mahal. Nggak tahu. Murah kok katanya. Dan ini juga teknologi terrestrial scanner ini juga banyak juga digunakan untuk sebenarnya kalau Bapak melihat 3D animation itu kan orangnya bergerak dengan leluasa ya, itu tuh sebenarnya orangnya itu juga di scan dulu sebenarnya awalnya kalau dalam membuat alih bayi ini. Jadi teknologi ini banyak kan digunakan di bidang selain pemetaan yang menarik di terrestrial scanner ini. Kemudian yang ketiga pemetaan fotogrametri ya. Ini mungkin Bapak juga sudah tahu semua, banyak yang tahu pemetaan fotogrametri ini resolusinya. Kalau tadi Citra itu sekitar 50 cm ya, 50 cm yang paling bagus. Kalau di pemetaan udara ini resolusi 1 pikselnya itu representasikan 5 cm. Ini lebih baik lagi. Tapi tentunya untuk mendapatkan akurasi yang tinggi banyak nih hal-hal yang harus dilakukan. Nah kalau di ITB foto udara itu fotogrametri udara mungkin Bapak sudah bertemu dengan Pak Denny ya, Pak Denny hari Senin kemarin ya, Pak Denny Suwadi, beliau yang banyak memegang atau bekerja dengan menggunakan teknologi fotogrametri. Oke. Nah akhirnya akhirnya ini adalah salah teknologi yang akan kita bahas di sini. Ini adalah teknologi GNSS, penentuan posisi berdasarkan satelit. Sebenarnya tidak banyak perbedaan sebenarnya dengan teknologi terrestris, metodenya sama. Kalau Bapak tahu ada reseksi ke belakang atau penentuan posisi ke belakang, sama itu yang digunakan oleh GNSS sebenarnya.
Dan ini semua yang ada di sini ini sebenarnya alur atau bisnis proses dalam sebuah proses pemetaan ya. Ini adalah data-data yang kita kumpulkan, kemudian kita olah, kita buat database dan kita sajikan di sini. Dan data-data ini banyak ya kalau di survei pemetaan, mulai dari penilaian jauh sampai juga bathymetry gitu. Tapi yang kita bahas kali ini hanya fokus di GNSS saja. Ini beberapa hal, beberapa aktivitas yang kita gunakan, yang sering kita gunakan dalam penentuan posisi menggunakan GNSS ya. Yang pertama itu yang di kiri ini adalah penentuan GCP Pak. GCP untuk fotogrametri atau foto udara. Jadi foto udara kan masih dalam koordinat foto ya. Kita ingin gimana caranya agar dia terikat ke tanah yang memiliki koordinat tertentu gitu ya. Kita gunakan ini gitu. Setidaknya ada beberapa aturan khusus ya, aturan khusus untuk menentukan GCP ini. Tapi kalau misalkan secara teoritis sebenarnya 3 titik saja sudah bisa untuk mengikatkan koordinat foto ke koordinat tanah. Tapi itu tentunya dengan akurasi tertentu ya. Kalau ingin akurasi yang lebih baik tentunya harus menggunakan syarat yang berbeda. Nah ini kebetulan kita melakukan pengukuran GNSS di atas rig Pak. Jadi selain gunanya untuk topografi, pemetaan topografi seperti ini ya, GNSS juga sering kita gunakan untuk monitoring. Karena akurasinya yang sangat tinggi tadi, yang sampai milimeter ya, milimeter level. Jadi kita gunakan untuk pengukuran penurunan ya, penurunan dari rig, atau juga kalau di Bandung ada penurunan muka tanah, atau di Jakarta juga ada penurunan muka tanah. Dan kita sering ukur, hampir setiap tahun kita ukur penurunan muka tanah di Bandung maupun Jakarta itu menggunakan GNSS. Kalau di Jakarta sendiri di bagian utara Pulau Jakarta, Muara Angke dan sekitarnya itu dari hasil pengamatan GPS kita atau hasil pengamatan GNSS itu kurang lebih sekitar 20 cm Pak per tahun. 15 sampai 20 cm per tahun tanah itu turun di sana. Jadi mungkin kita nggak terasa ya Pak ya kalau kita merasakan berdiri di lokasi itu gitu. Tapi kalau dikalikan misalkan 10 tahun gitu ya, ya tentunya kalikan 10 tahun udah 1 meter, sekitar 1 meter, tentunya akan terasa gitu ya. Tiba-tiba air intrusi air laut mulai masuk gitu ya. Terus semakin tenggelam, terus ada batas dulunya banjir, kemudian sekarang banjir. Nah ini salah satu aktivitas yang kita gunakan dengan menggunakan GNSS. Kemudian juga yang di sini ini yang pasti kita lakukan penentuan titik ikat ya, penentuan titik kontrol dengan menggunakan GNSS. Dan yang terakhir ini adalah CORS Pak, Continuous Operating Reference System. Jadi GPS-nya ditaruh di situ, nyala terus selama 24 jam setiap harinya gitu. Gunanya untuk apa? Ini salah satunya kalau di Indonesia Badan Informasi Geospasial memiliki sekitar 200 pos yang tersebar di Indonesia gitu. Kalau bapak-bapak sendiri sekarang itu ada melakukan pekerjaan pemetaan gitu ya, pemetaan itu sebenarnya kita bisa mengikatkan ke titik mereka gitu. Titik-titik kontrol yang kita bikin ini kita bisa ikatkan langsung ke titik pos mereka. Kalaupun bapak tidak mau membuat itu, kita ingin RTK, pemetaan RTK, itu bapak bisa mendaftarkan diri sebenarnya, mendaftarkan diri di website mereka agar mendapatkan akses dari RTK itu. Dan akses dari RTK ini itu kurang besar gratis Pak, bisa dilakukan gitu.